Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada Nabi besar kita, panutan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelum kita mulai, saya kembali lagi menginformasikan bahwa adab dari kajian adalah kita mendoakan dulu guru atau ustadznya agar guru kita atau ustadz kita Wimar dilindungi dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam malapetaka dan penyakit. Kita berikan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz, hari ini kita bahas mengenai rezeki tak kenal lockdown. Betul ya Ustadz ya? Ya, tak kenal lockdown. Insya Allah rezekinya selama lockdown mengalir terus ya Ustadz ya, nggak dipotong. Sebenarnya ini banyak banget yang tertarik sih Ustadz semenjak lihat posternya. Malah pada banyak yang nge-like karena mereka bilang, wah, karena mungkin sekarang lagi pada mempertanyakan nih Ustadz, rezekinya tuh kok kayaknya di lockdown ini rezekinya bikin ketar-ketir nih gitu. Jadi dan pas lihat judulnya aja langsung, oh rezeki ternyata nggak kena lockdown ya gitu. Jadi makanya mereka tertarik, banyak yang tertarik untuk ikutan kajian karena judul temanya udah menarik gitu. Iya, karena kita ketahui bahwa kondisi saat ini kan ekonomi juga tidak begitu baiklah untuk di Indonesia terutama. Jadi ya mungkin ini suatu pencerahan sedikit atas pencerahan dari ilmu Ustadz kepada kita. Silakan Ustadz, kalau begitu waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, cek dulu audionya ya. Ada yang bisa dengar suaranya? Ini ada suara. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Bisa Ustaz. Loud and clear. Suara saya masih kedengaran jelas dengan audionya. Masih juga. Videonya mungkin kecilin dikit, boleh Ustaz? Suara Ustaz boleh naikin sedikit. Suara Ustaz yang naik atau videonya yang dikecilin sedikit suara? Insya Allah habis ini suaranya lebih kecil. Itu cuma buat ngetes audio aja. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa kumpul lagi dan ini juga salah satu rezeki. Apa rezekinya? Rezekinya masih Allah sempatkan kita untuk memanfaatkan dua waktu yang sering kita lupakan untuk beramal soleh, yaitu untuk mengaji. Rasulullah bilang manusia itu paling sering lupa sama waktu sehat dan waktu luang. Alhamdulillah luangnya kita dan sehatnya kita hari ini kita bisa maksimalkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan semoga dari apa yang disampaikan kita mampu mendekatkan diri kita kepadanya. Untuk itu ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepadanya agar apa yang disampaikan hari ini tidak hanya kita tahu, karena sebetulnya yang saya sampaikan itu teman-teman udah tahu. Banyak dari materi saya itu terlalu sederhana sebetulnya untuk disampaikan. Cuma yang kita tahu ini kadang yang kita lupa untuk kemudian bisa mengamalkan, dan itu juga dikarenakan karena Allah bisa jadi belum ridho atas apa yang kita tahu untuk bisa kita amalkan. Makanya kita doa ya Allah semoga ilmunya nggak cuma tahu, tapi bisa mempraktekkan, bisa ngamalin. Ya berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita masuk ke dalam materi kajian berjudul, judulnya belum saya ganti, tapi intinya sama lah. Sebetulnya asal judulnya adalah takkan lari rezeki dikejar. Cuma saya tadi udah bilang sama Mas Andaru, saya akan coba speed up nyampeinnya, biar teman-teman punya waktu diskusi, karena kita mau ngobrolin lockdown. Jadi materinya sebetulnya nggak beda jauh dari yang pernah sudah saya sampaikan. Kalau nggak salah di Mutiara Kerang juga udah pernah saya sampaikan, cuma mungkin karena audiensnya online, ada banyak yang belum dengar. Saya akan sampaikan agak cepat, biar nanti kita punya diskusi waktu diskusi lebih panjang ya insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, inti ceritanya adalah
orang itu hari ini itu bergelimang kesibukan itu rata-rata karena urusan rezeki. Hampir mungkin 80% mungkin konsentrasi dia setiap hari itu habis untuk rezeki. Bahkan ini tidak dimulai dari ketika dia mencari rezeki, bahkan dari sekolah pun anak sekolah sudah tahu kalau ujung-ujung dari sekolah itu cari uang, cari rezeki. Karena anak kecil itu tahu kalau sekolah itu yang penting bukan ilmu, tapi yang penting nilai. Nah, itu kelemahan pendidikan khususnya di Indonesia ya. Karena orang mikirin nilai, akhirnya ilmunya hilang nggak apa-apa, yang penting nilainya bagus. Nanti kalau udah nilainya bagus, ijazahnya bagus. Kalau ijazahnya bagus, bisa nyari kerjaan, dapat uang buat nikah punya anak yang disekolahin buat cari nilai lagi gitu. Jadi kita sudah di-drive oleh dunia yang kita punya itu untuk hidup dalam koridor bertahan hidup. Nah, maka kemudian banyak orang yang terlihat seperti yang gambar di depan nih. Jadi ada orang yang hidup itu di dalam sangkar. Dia nggak bisa lepas dari sangkar itu. Orang-orang di dalam sangkar ini tahu kalau kehidupan yang lebih baik, yang lebih enak, itu ada di luar sangkar. Tapi dia juga nggak mau pergi keluar sangkar itu. Tahu kenapa? Karena sangkarnya dia buat sendiri. Tuh, bingung ya? Saya ulangin ya. Jadi ada orang yang hidup di dalam sangkar, dia tahu kebahagiaan lebih baik itu ada di luar sangkar, tapi dia rela hidup di dalam sangkar karena ternyata sangkarnya dia buat sendiri. Apa contoh sangkarnya? Ya gimana mau cari makan gimana mau makan kalau nggak kerja? Gimana mau cari kerja kalau nggak kuliah? Gitu ya. Jadi gimana mau kuliah kalau bapak ibu susah? Jadi banyak hal yang kemudian memenjarakan kita, yang sejatinya sebetulnya nggak ada rumus untuk itu. Toh kita ngelihat di lapangan, real fact, bahwa orang yang nggak sekolah ada yang sukses, ada yang sekolah tinggi-tinggi nyari kerjaan susah minta ampun, bahkan sampai ke luar negeri untuk cari kerjaan, padahal titel sudah berenteng. Ada juga orang yang ilmunya biasa-biasa aja, nothing tulus ngejalanin sesuatu, tiba-tiba Allah luapkan rezeki ke dia. Saya punya saudara niat untuk ngerenov rumah. Ketika rumahnya ditingkat, apa yang terjadi? Walet masuk ke rumah dia. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kalau ada orang rumahnya kemasukan walet? Kaya. Kenapa bisa begitu? Karena walet itu datang, bawa kerumunan, nanti sampai di dalam rumah dia bikin sarang. Terus dia setiap pagi pergi nyari makan sendiri, pulang udah kenyang. Jadi melihara walet itu nggak perlu dikasih makan. Tapi yang keren, kalau sarangnya sudah jadi, kalau kita ambil sarangnya, itu 1 kilogram sarang itu harganya 15-20 juta pada saat cerita ini saya dengar. Jadi 1 bulan, 2 bulan dia bisa panen sekitar 10 kilo. Jadi punya penghasilan 200 juta. Dan itu bukan cerita di Jakarta. Ini cerita di pelosok pedalaman Kalimantan. Niatnya ngapain tadi? Ngerenov rumah. Ternyata kalau Allah sudah bilang kun, fayakun gitu. Nah, tapi ada orang yang kemudian berangkat dari kampungnya, bilang sama emaknya, "Mak, saya mau mengadu nasib." "Kemana, Nak?" "Ke Jakarta, Nak." "Pak, ke Jakarta, Bu. Di Jakarta inilah kemungkinan saya akan sukses dan saya akan bawa banyak uang saya kirimkan ke kampung." Ternyata hilang. 2 bulan, 3 bulan nggak ada kabar. Berbulan-bulan nggak ada kabar, tiba-tiba kedengaran kabar malah dia yang minta uang karena kesusahan hidup di ibu kota. Jadi, ada fakta yang menarik yang harus kita lihat, bahwa tidak semua-mua itu berjalan sesuai konsep yang kita pikirkan, bahwa kalau usaha ada rezeki, kalau nggak ada usaha nggak ada rezeki. Itu nggak berlaku sebetulnya. Nah, makanya karena ada fakta yang menarik itu, mari kita coba lihat pandangan rezeki dalam kacamata Islam. Untuk itu saya mau tanya sama teman-teman, tolong teman-teman jawab dengan keras dan cepat. Apakah rezeki menurut teman-teman sudah dijamin? Sudah belum? Sudah. Sudah. Nah, kalau rezeki sudah dijamin, tahu nggak siapa yang menjamin? Allah. Allah mungkin nggak bohong sama kita. Enggak. Berarti apa yang dijaminkan pasti dikasih? Pasti. Pasti dikasih. Pasti. Wah, ini udah mulai, jawabannya udah agak mulai ngedrop. Kalau Allah nggak mungkin bohong dan rezekinya pasti dikasih, kira-kira sudah tenang belum ngejalanin hidupnya? Udah, harusnya. Seharusnya. Tapi manusia Seharusnya. Nggak usah pakai tapi. Itu bukan menjawab ya. Itu beralibi. Jadi banyak orang bilang rezeki tahu nggak dari mana? Dari Allah. Sudah dijamin, sudah. Pasti dikasih, pasti. Udah tenang belum? Nah, ini yang menarik. Jadi ada konsep sama aplikasi itu nggak matching. Di banyak orang tuh begitu. Termasuk di diri saya sendiri,
untuk menelan konsep bahwa rezeki sudah dijamin dan kita harus tenang karena sudah dijamin, itu butuh text time bisa 3-4 tahun untuk ngeflip frekuensi itu. Dan itu memang berat banget. Kayak nonton film apa ya? Pernah nonton film itu nggak? Matrix, zaman dulu banget ya? Oh, The Matrix. Iya. Ya, jadi Neo itu kan pertama kali dikasih tahu kalau dia itu the chosen one, itu kan dia nggak percaya kan? Betul. Untuk ngeflip pemikiran dia bahwa ini adalah realita atau ini adalah sesuatu yang dia bisa kamuflase, apa sih istilahnya, di Bengkokan semua hukum. dia sendok kan waktu itu ya, dia Iya, kepalanya miring gitu terus sendoknya ikut bengkok. Itu tuh kan butuh waktu yang lama karena kita sudah dari kecil dicekoi sebuah realita bahwa kamu harus kerja, kalau enggak kamu susah. Kamu harus, ya itu realita yang dari kecil sudah tertanam dalam diri kita. Ilmu ekonomi itu sudah masuk ke darah daging kita itu tanpa kita sadar. Ada kalimat dengan modal sekecil-kecilnya harus dapat untung sebesar-besarnya. Kalau dalam ilmu ekonomi, kenapa orang harus berjuang, harus kemudian bersaing satu dengan yang lainnya? Karena dunia ini hukum rimba, di mana demand manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemenuh kebutuhannya itu terbatas sekali. Nah, karena kemudian konsepnya semacam itu, maka orang yang bisa survive adalah orang yang bisa mengelola sumber daya untuk memenuhi demand. Kalau orang itu nggak melakukan itu, dia nggak akan survive. Itu yang kemudian terkait pertanyaan ini, betulkah rezeki sudah dijamin? Betul banget. Bahkan kata Rasulullah, seandainya saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan memberimu rizki seperti halnya burung diberi rizki. Gimana konsep burung diberi rizki? Pagi hari mereka pergi dengan perut kosong, namun sore hari kembali dengan perut penuh. Maksudnya apa? Burung itu nggak pernah nabung, teman-teman. Dia itu pergi pagi perut kosong, sore hari pulang perut kenyang. Nggak ada yang ditabung. Sekalipun dia bawa cacing pulang ke rumah, cacingnya dikasih makan-makan untuk anak-anaknya. Burung itu nggak kayak semut. Semut masih ada nabung. Beruang kutub tuh nabung. Jadi masih ada persediaan makanan untuk musim tertentu. Burung tuh nggak kayak gitu konsepnya. Nah, kenapa burung nggak begitu? Karena burung percaya besok Allah kasih lagi kok. Toh saya juga cuma butuh satu perut burung saya agar saya kenyang. Besok nggak mungkin Allah nggak mampu untuk memberikan saya sebatas benih-benih untuk memenuhi ruang rongga di perut saya yang sangat kecil ini. Mungkin kalimat burung akan seperti itu kalau saya boleh imajinasikan. Tapi manusia beda. Banyak manusia di sekarang ini yang kalau limit tabungannya tidak menyentuh angka sekian ratus juta misalkan, dia was-was. Aduh, tabungan tinggal 80 juta. Padahal 80 juta, itu kalau memang harus dipakai untuk bertahan hidup, itu bisa bertahan hidup 2 tahun, 3 tahun, belum tentu habis. Tapi dia tetap was-was, karena dan tagihan ini gimana, tagihan itu gimana. Artinya, kadang kita melihat bahwa kondisi manusia itu, kekurangan bukan karena Allah tidak penuhi kebutuhannya, tetapi karena keinginannya terlampau banyak. Apa yang dia inginkan itu terlampau banyak. Kaki cuma 2, tapi sepatu bisa 16. Ini gimana coba ceritanya? Dan masih kepengen terus yang lain lagi. Ini kan berarti ada yang harus dicoret-coret gitu dalam blueprint pemikiran kita tentang rezeki. Oke, sebentar. Kayaknya tadi WhatsApp saya masuk terus ya. Ini saya exit dulu. Oh, saya kira itu WhatsApp saya, Ustaz. Bukan, itu WhatsApp saya. Oke, harusnya udah nggak ada bunyi-bunyi lagi. Kita lanjutin. Jadi ketika dikasih pertanyaan tentang rezeki sudah dijamin, sudah tenang. Wa annahu wa aghna wa aghna. Allah itu sudah cukupkan orang. Ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih cukup. Nggak ada yang dikasih miskin. Nggak ada yang kurang. Semua enough. Semua cukup. Cuma memang makna cukup ini yang harus kemudian kita pahami banget. Cukup itu seperti apa? Kadar di mana Allah mengharapkan hambanya itu untuk sudah merasa tenang, itu kadar seperti apa? Nah, itu ada hadis. Tapi saya belum masukin ke slide. Gimana dong? Ya udah bacain. Bacain aja, Ustaz. Ya. Bacain. Bukunya ditampilin nggak boleh? Ada. Ini kalau mau lihat, saya baru baca buku. Nggak kelihatannya ini. Ada. Sehari di kediaman Rasulullah. Ini buku kecil sih. Buku cerita tentang apa sih jadinya kalau kita itu jadi orang yang ada di rumahnya Rasulullah. Jadi gambaran saya baca buku ini tuh kayak Harry Potter pakai
ini jubah transparannya dia itu, Iya. terus ada di rumahnya Rasulullah ngeliatin Rasulullah lagi ngapain. Oke. Keren ya. Enggak sih, itu imajinasi aja. Kalau teman-teman beli buku ini biasa sebenarnya. Saya Iya. cuma mengimajinasikan biar bacanya seru. Nah, simaklah baik-baik hadis yang agung berikut ini. Ini ada hadis riwayat At-Tirmizi, di mana hadis ini menjadi patokan untuk kita tahu sebetulnya standar kaya versi Rasulullah itu kayak apa. Di mana standar ini yang seharusnya kita punya kan. Kalau kita punya standar versi Rasulullah, berarti ini standar terbaik. Ya kan, Rasulullah kan turun sebagai uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Nah, kata Rasul, perhatikan. Man asbaha minkum, siapa di antara kalian di waktu pagi harinya. Jadi siapa yang berada di pagi harinya, aminan fi sirbih, dia aman di tengah-tengah kaumnya, nggak ada di kondisi perang, bukan ada di kondisi yang menghimpit, misalkan ada teror, ada apa gitu ya, misalkan ternyata kemarin puluhan narapidana keluar dari penjara, ternyata ngecampnya di komplek rumah antum, misalnya begitu. Gimana kabar orang-orang gitu ya? Man asbaha minkum aminan fi sirbih, kata Rasulullah. Orang yang kalau di pagi harinya sudah merasa tenang, aman ada di lingkungannya, ma'afin fi jasadi, dan dia dikasih Allah jasad yang sehat. Nggak bengek, nggak sariawan, sehat dah pokoknya, ngerasanya enak gitu, badan bisa dipakai dengan baik. Indahu, di sekeliling dia, ya, kutu yaumi, itu ada makanan-makanan pokok sehari-hari. Artinya bukan untuk berbulan-bulan, tetapi makanan-makanan ini cukup untuk kita makan hari ini, besok, dan lusa. Kira-kira begitu. Nah, kesimpulan dari ujung dari hadis ini adalah faka'an nama hizat lahud dunya bihadza firiha. Kata Rasulullah, kalau ada orang kondisinya seperti ini, seakan-akan dia telah dianugerahi dunia oleh Allah dengan segala isinya. Jadi standar bisa tenangnya kita kalau ngikut Rasulullah apa? Kalau kita tahu rumah kita aman, badan kita sehat, kita sudah punya makanan buat hari ini, besok, dan lusa. Minggu inilah kita sudah tahu kita mau punya makan apa, itu seakan-akan dunia sudah Allah kumpulkan dalam kehidupan kita. Sangat sederhana. Nah, berarti yang menjadikan hidup kita ini berat dan susah, bukan karena Allah tidak mencukupi kita, tetapi karena banyak keinginan kita yang melebihi apa yang kita butuhkan. Itulah kenapa kemarin saya nggak mau pasang internet. Saya nggak mau pasang internet dari dulu, karena saya ngerasa saya nggak butuh. Dengan handphone aja udah cukup. Tapi giliran masa corona saya lockdown di rumah, udah 2 bulan saya nggak kemana-mana. Saya kemarin Butuh ditagih juga. sama handphone saya, salah satunya pasca bayar. Seneng-seneng aja kan nge-zoom terus gitu. Ternyata tagihannya 61 giga itu 600.000 gitu. Saya mikir, ini kok diterusin nggak lucu juga ya. Padahal sehari nggak ada, paling waktu itu 2 hari baru sekali kita nge-zoom. Sekarang ini saya sudah sehari minimal 2-3 kali, entah rapat, entah ngisi kajian, nge-zoom. Itu bisa kayak apa. Nah, dari sana saya baru tahu, oh ya, ini internet kabel, ini kebutuhan untuk sekarang. Berarti saya harus pasang, karena kondisinya saya butuh. Nah, kadang kita itu belum mampu untuk memilah mana sih sebetulnya yang kita butuhin, mana yang kita inginkan. Sehingga terkesan hidup kita sempit. Padahal kita hanya tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Materi utamanya adalah ketika rezeki yang sudah dijamin ini ditelan bulat-bulat dalam pemikiran dan keyakinan kita, ini ada pertanyaan yang muncul. Kan? Pertanyaannya, ya sudah kalau gitu Mas, berarti saya ngapain kerja? Kan? Ngapain ikhtiar? Ngapain usaha? Apain coba? Ya sudah, ngedekem di rumah saja. Berarti kalau saya di rumah saja nanti rezeki nyampe sebentar. Kalau mau saya jawab langsung, nyampe. Tapi tolong jangan resign nyalahin saya ya. Ini saya belum kelar pengajiannya. Tapi kalau mau saya jawab letterlek ya langsung gitu ya. Sampai. Allah itu nggak butuh kita kerja untuk ngasih rezekinya ke kita. Dalam sebuah hadis qudsi Allah bahkan berfirman. Ini Allah berfirman tapi nggak di Al-Quran, tapi di hadis. Namanya hadis qudsi. Di mana maknanya adalah orang itu tidak akan menemui ajalnya.
orang itu tidak akan menemui ajalnya sebelum rezeki yang Allah janjikan itu sudah turun semua. Allah sudah jamin rezekinya si A sekian. Ini kalau belum diturunkan semua, ajal itu nggak datang. Jadi rezeki sama ajal itu kayak apa ya? Kayak estafet maraton gitu. Jadi satu habis, yang satu baru lari. Gitu. Jadi kalau mereka ngobrol gitu, kira-kira ajal akan nanya sama rezeki, Ki, masih banyak nggak Ki? Oh, masih nih, lumayan gitu. Oh ya udah, santai berarti si ajal. Tapi kalau udah mulai tipis gitu, si rezeki bilang, Jal, siap-siap Jal, ini mau habis nih. Dikit lagi habis nih, dikit lagi nih. Nggak bisa top up. Tetes. Iya, nggak bisa top up, ya benar. Tetes rezeki terakhir, netes di kehidupan kita, ajal nyambut. Meninggal kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak akan kemudian yang dijanjikan Allah itu tidak diberikan, pasti diberikan. Nah, lalu untuk apa kita harus berikhtiar? Mari kita coba lihat pembahasannya. Dimulai dari apa? Dimulai dari definisi rezeki. Ini teman-teman, ini materinya gampang. Gampang, paling 15-20 menit lagi kelar saya ngomong. Tapi nerapinnya itu, ngeflipnya itu biar sendoknya bengkok itu yang susah. Nah, itu yang ajib. Makanya selain daripada ikhtiar, jangan lupa tawakal, kasih ke Allah sisanya. Karena Allah lah sebaik-baik wakil gitu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke. Rezeki itu adalah pemberian Allah. Semua pasti tahu ini. Cuma kita kadang jadi bias dengan kalimat ini karena kita sering berpikir bahwa rezeki itu pendapatan. Sesuatu yang harus kita kejar, dan kalau nggak kita kejar, itu nggak kita dapatkan. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, Allah kasih. Wong dari kecil aja kita nggak kerja, nggak usaha, nggak dagang online, nggak nimbun masker, nggak ngapain aja gitu ya. Itu rezeki datang gitu. Dari kecil, dari bayi Allah kasih rezeki. Dikasih ASI, habis itu SD, SMP, SMA ada aja, baju ada, makanan ada. Selalu ada. Coba deh saya tanya. Kemana coba baju-baju kita yang dari kecil itu? SD, SMP, SMA udah nggak ada. Tapi sekarang kita masih ada baju. Iya. Ada terus gitu. Ya tapi kan karena itu kita punya orang tua. Nggak punya orang tua juga nanti ada. Entah dikasih orang, entah kita ada di rumah yatim, entah kita di mana. Tapi Allah pasti akan mengkondisikan apa yang menjadi hak kita untuk kita nikmati, itu disampaikan. Jadi rezeki itu Allah yang kasih, bukan kita yang dapat. Ini efek secara psikologis sangat berbeda. Kalau teman-teman merasa bahwa apapun yang teman-teman punya itu adalah apa yang teman-teman upayakan dan ya teman-teman jerih payahkan, itu pasti kalau hilang sakit kan. Kalau rezeki itu diambil pasti kita sedih. Iya nggak? Tapi kalau kita sadar bahwa itu adalah apa yang Allah kasih, maka nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Gimana sih, namanya juga nggak dikasih, ya udah sih, masa maksa. Dikasihnya cuma sedikit, ya udah sih, masa maksa. Kayak saya sering ngambil contoh, anak kecil dikasih coklat. Kalau kita bilang, nih nak, buat kamu coklatnya. Pas dia makan 2 potek, coklatnya kita ambil. Pasti stres dia. Tapi kalau kita bilang, nah mau coklat nggak? Mau om, ya udah, dikit aja ya, kita kasih 2 potek. Anak itu nggak protes sebetulnya. Iya kan? Anak itu nggak protes karena ya namanya juga dikasih gitu. Jadi psikologi itu harus kita bangun sebetulnya, persepsi psikologi. Maka kalau teman-teman bisa merubah bahwa rezeki itu adalah Allah kasih, bukan kita yang dapat, maka jeruji penjara yang tadi kita bicarakan sudah lepas satu. Bahkan ada satu kisah menggambarkan sebetapa, kalau boleh dibilang ya, sebetapa ekstrimnya orang itu kalau udah sadar semua itu pemberian. Suatu ketika ada sahabiah ditinggal perang sama suaminya. Sahabat Rasulullah ini pergi berperang bersama Rasulullah, meninggalkan istrinya yang anaknya lagi sakit parah. Nah, ketika kemudian sahabatnya ini pulang ke rumah, itu kondisinya, itu si istri itu dandan cantik banget. Sudahlah dandan cantik, kemudian berpakaian yang menggoda suaminya, dia masakin masakan paling enak, dijamu dengan masakan terbaik yang dia bisa masak, setelah itu masih dilayani secara batinnya. Oh, suaminya kan seneng, namanya baru pulang perang gitu kan ya, ketemu cuma pedang sama tombak, ketemu di rumah ada istri begituan, happy kan. Wah, udah bersenang-senanglah kemudian si sahabat ini bersama istrinya.
Setelah selesai, ya, setelah pertempuran kedua ini selesai, ya, si suami ini kemudian bilang sama istrinya, istilahnya kalau bahasa sekarang ya, yang itu anak kita gimana sekarang? Terus kata istrinya, ya alhamdulillah anak kita sudah lebih tenang dari sebelumnya. Padahal anaknya ini sudah meninggal. Sudah dikafani, di kasurnya, dibaringkan sama istrinya di kasurnya. Anaknya meninggal, dibilang sudah tenang. Dicari baik-baik sama si istri momen untuk ngasih tahu si bapaknya ini. Karena dia tahu bapaknya ini sayang banget sama anaknya. Terus istri itu bilang begini kalimatnya. Bi, apa yang kamu pikirkan ketika ada sesuatu yang Allah pinjamkan dan sudah tidak lagi Allah pinjamkan? Artinya Allah mengambil apa yang dipinjamkan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Wah, suaminya ditanya begitu langsung ini kan, langsung memberikan sakofah atau pemikiran Islam. Ya kita harus ikhlas lah, mah. Masa Allah sudah ngasih, kita masih nggak bersyukur juga bahwa ada waktu di mana kita bisa memanfaatkan itu, terus Allah ambil lagi, ya sudah. Minimal kita harus bersyukur kalau kita sudah dikasih sedikit waktu untuk menikmati pinjaman itu. Oh ya, Masya Allah. Kalau begitu semoga kita bisa ikhlas ya, karena yang dipinjamkan Allah yaitu anak kita sudah diambil lagi. Wow, itu tiba-tiba merah mukanya. Merah, nemuin anaknya, betul anaknya sudah meninggal, nggak habis pikir sama istrinya, kok ya bisa kamu anak kita lagi sudah meninggal begini, kamu malah ngelayanin saya, kamu malah masakin saya. Lari ke Rasulullah nanya, ini istri saya model apa nih? Ya Rasulullah, ini kayaknya nggak beres ini. Kemudian Rasulullah sambil tersenyum berkata, kamu tadi baru malam pengantinan ya. Gitu. Mukanya tambah merah. Iya Rasulullah, habis istri saya begitu. Udah tahu anak saya. Terus kata Rasulullah, tenang. Istrimu itu penghuni surga. Coba teman-teman bisa bayangkan. Padahal kalau mau logika ya, siapa sih yang paling bakal histeris? Kalau ada anak meninggal, itu istri apa suami kira-kira? Istri. Ibunya. Istri. Tapi di level orang sudah memahami bahwa semua itu pemberian, ima itu anak kita sendiri, maka ketika pinjaman itu sudah waktunya habis, sudah mau apa? Jadi ini gampang ngomongnya, Berat. tapi berat untuk dijalankan. Di mana Rasulullah dan para sahabatnya sudah dengan sebegitu luar biasa menunjukkan bahwa mereka memahami ini dengan baik. Yang kedua, jeruji penjara kedua, kalau teman-teman mau lepas dari sangkar tadi, pahami kalau rezeki itu beda dengan punya. Sementara yang hari ini kita ributkan biasanya perkara punya. Kalau nggak percaya, cek saja anak-anak di sekeliling kita. Mungkin anak kita, mungkin ponakan kita, anak tetangga. Biasanya kalau berantem, itu pembahasannya masalah punya. Habis ini punya aku. Gitu. Ya tapi kan kamu lagi nggak mainan itu, aku kan pengen main itu. Ya tapi kan ini punya aku pengen. Ya nggak boleh gitu. Jadi ribut tuh gara-gara masalah punya. Dan teman-teman harus tahu bahwa kita ini sebetulnya anak kecil yang cuma sudah berjenggot saja. Tadinya kita anak kecil. Artinya bawaan kepemilikan yang membuat kita suka ribut sama yang lain, itu juga masih kita miliki. Cuma nggak mungkin kita ngeributin boneka. Kalau waris bisa jadi. Kalau masalahnya sudah sampai ngomongin saham, kalau masalahnya sudah ngomongin bagi hasil, oh itu bisa jadi ribut. Makanya kepemilikan ini yang sebetulnya harus kita atur. Boleh nggak sih kita merasa memiliki sesuatu? Boleh, selama kita paham bahwa kapanpun Allah ambil, berarti jatah kepemilikannya memang sudah habis. Tapi kalau itu susah, saran saya, simply nggak usah punya rasa memiliki. Susah, Mas. Iya, susah banget. Tapi minimal kalau nggak bisa hilang, ia direndahkan. Artinya kita harus bisa mereduce semaksimal mungkin ego kita untuk memiliki sesuatu. Karena semakin tinggi rasa memiliki, semakin akan tinggi sakitnya kalau apa yang kita miliki itu hilang. Jadi rezeki itu nggak sama dengan punya. Kenapa bisa begitu? Nih, saya langsung tes aja. Biar teman-teman tahu kalau konsep ini benar atau nggak. Pilih ya. A. Punya, nggak bisa make. Misalkan ini ngomongin mobil misalnya, paling gampang. Atau handphone deh, iPhone misalnya. Punya tapi nggak bisa make. Atau nggak punya tapi bisa make. Pilih A apa B? B. Teman-teman nggak ada yang pilih A. Kenapa? Iya, logika buat apa kita punya nggak bisa make. Mendingan nggak punya, make terus.
Kita nggak punya iPhone, tapi kantor ngasih iPhone. Kita nggak punya mobil, tapi dipinjemin mobil terus sama teman karena setiap hari jalannya bareng. Pilih mana? Kita pasti akan lebih milih B. Mendingan make daripada punya. Secara sadar kalau kita tanya, kita pasti jawab itu. Kita mendingan make kan daripada punya. Cuma masalahnya kita ke shifting dari ilmu kapitalis yang kemudian masuk ke kepala kita itu berlomba bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk memiliki. Padahal rezeki tidak sama dengan kepemilikan, rezeki adalah yang bisa kita nikmati dan yang bisa kita manfaatkan. Ini kalau pengajian kita berhenti sampai di sini, maka teman-teman langsung berubah konsep hidupnya dalam isme yang ngetren sekarang namanya minimalism. Ini kalau pengajiannya berhenti sampai di sini ya. Disinilah cerita munculnya. Jangan berhenti makanya Ustaz. Jadi minimalisme itu konsep yang sudah lumayan lebih baik daripada kapitalisme. Kenapa bisa begitu? Karena orang minimalis itu sudah nggak fokus punya. Fokusnya memanfaatkan. Jadi kalimatnya adalah bukan berapa banyak yang saya punya, tapi apakah saya betul bisa memanfaatkan itu. Makanya kalau orang minimalisme betul, dia mendingan punya 1 jam Rolex harga 200 juta tapi dipakai terus, daripada dia punya 20 G-Shock mungkin, atau 30 jam yang biasa, tapi dia nggak pakai. Jadi shiftingnya udah lumayan bagus tuh, dari punya ke pakai. Nggak apa-apa, nggak punya mobil 5 nggak apa-apa. 1 aja, tapi apa gitu. Ferrari misalnya gitu. Ya, itu yang kemudian menjadi konsep berpikirnya orang minimalisme. Dan hebatnya orang minimalisme, saya sering soalnya, karena saya tertarik juga pengen bisa nerapin kayak gitu. Ternyata hebat orang minimalisme itu. Di YouTube saya nonton-nonton gitu ya, rumahnya cuma berapa kali berapa meter, bajunya tuh cuma 4 style, 5 style, dan biasanya semuanya sama kan. Ya kalau misalkan bajunya hijau-hijau semua, hitam-hitam semua. Gitu. Jadi bahkan 1 lemari udah suami istri udah cukup. Kalau kita istri 4 lemari, suaminya nanti lemari yang lainnya misalnya gitu. Itu ternyata dari situ kita jadi tahu bahwa ternyata ini yang menarik dari minimalisme, kita belajar bahwa kita itu nggak butuh banyak. Sehebat apapun teman-teman bisa beli banyak beras, yang bisa dimakan itu sekali makan cuma 1 piring, 2 piring udah enak. 3 piring udah nggak bisa sujud, nggak bisa taraweh. Jadi dipahami ya. Jadi kita itu sebetulnya butuhnya dikit. Gitu. Cuma mungkin karena rasa takut kita, unreasonable fear kita terhadap rezeki, kita pengen harus siap banyak gitu. Akhirnya malah setiap hari, setiap minggu kita buangin tuh sayur-sayur dan daging-daging yang nggak kita makan dari kulkas kita. Nah, jadi rezeki itu adalah yang bisa kita nikmati dan manfaatkan. Keempat, rezeki itu beda dengan uang. Nah, ini yang paling susah ngeflipnya. Perhatikan ya. Ini yang keempat ini yang paling susah ngeflipnya. Banyak orang berpikir rezeki itu takarannya uang. Keren ya, kamu sekarang rezekinya banyak. Omsetmu berapa sekarang? Apakah dengan omset yang tinggi menunjukkan rezeki yang banyak? Belum tentu. Uang itu tidak berbanding lurus dengan rezeki. Apa buktinya? Ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, jalannya itu tidak harus orang itu beli barang dan menikmati barang yang dia beli. Di mana itu yang paling banget kita pikirin kan kalau pengen menikmati sesuatu kan. Mau umroh gimana coba caranya? Mau umroh kan ya caranya nabung. Habis nabung, daftar. Habis itu berangkat. Gitu kan. Itu kalau mau umroh versi banyak daripada kita. Nabung, beli gitu. Tapi kalau Allah sudah bilang kun fayakun, ya orang umroh bisa nggak perlu nabung sama sekali. Dulu saya pernah umroh 2 kali, alhamdulillah. Itu Allah berangkatin gara-gara saya harus nyuting Ustadz Yusuf Mansur. Jadi saya salah satu tim kreatif beliau dulu di Darul Quran. Itu gara-gara saya pegang kamera, memang kerjaan saya moto, itu saya nemenin dia, itu umroh yang plus. Yang kalau kita nginep di hotelnya, kalau buka tirai, itu ngeliatin orang tawaf gitu. Mungkin kalau saya harus nabung pun, saya nggak akan beli paket yang itu kali. Tapi ternyata lewat jalan Allah, Allah bisa berangkatin saya dengan luar biasa. Terus saya pernah juga umroh dikasih hadiah sama jamaah. Diajak temen jamaah. Tapi menariknya, ini 2 kali terakhir, itu saya gagal umroh. Padahal udah diajak, gratis juga.
Udah diajak gratis juga, tapi gagal. Yang pertama gagalnya karena visanya mundur 1 minggu, karena itu umroh Mekah Aqsa. Gara-gara itu saya nggak bisa nge-postpone materi fast saya yang sudah nge-book banyak tempat gitu. Jadwal saya udah nggak mungkin mundur. Itu gagal. Yang terakhir kemarin harusnya Maret saya berangkat. Corona. Nggak jadi. Gitu. Jadi memang dari situ saya bisa ngelihat ya memang Allah kalau mau ngasih ya ngasih, enggak ya enggak gitu. Ada orang umroh udah bisa beli, udah bisa berangkat sampai sana men. Ada lupa minum obat atau udah minum obat masih bocor juga bisa. Atau orang nyampe sana ternyata nyampe sana sakit, demam, akhirnya cuma di hotel terus. Ada juga. Ada orang yang bisa umroh, bisa masuk masjid, sampai masjid nggak ada rasa tenangnya. Sedih banget itu. Pulang-pulang dia nangis gitu. Yang lain kemudian bisa dapat apa gitu ya, nangis gitu. Udah pulang-pulang bisa dapat sesuatu. Dia tuh masuk masjid itu kayaknya kok baunya orang dia nggak suka, ketemu apa dia nggak suka. Jadi sepanjang umroh itu isinya nggak enak. Panasnya dikomplain sama dia, hotelnya kata dia nggak enak, gitu. Mau macam-macam. Jadi rezeki itu bisa Allah cabut dalam bentuk rezekinya diangkat, artinya misalkan mobil kita kemalingan, atau bisa juga nikmatnya diangkat. Punya Alphard, tapi nggak enak makainya. Itu maka leveling rezekinya akan lebih rendah daripada orang yang mungkin pakai Avanza, tapi dinikmati dan disyukuri betul-betul mobilnya. Walaupun mobil tua misalnya, tapi disyukuri betul-betul. Nah, jadi dari pandangan ini mulai pikiran kita tuh jadi luas gitu. Bahwa ternyata rezeki itu takarannya nggak gitu ya. Nggak omset gitu. Takarannya tuh banyak banget. Makanya kalau kita mau melihat rezeki-rezeki yang bersifat intangible, itu akan lebih banyak daripada yang tangible. Bisa tidur pulas, rezeki. Bisa ngaji, rezeki. Bisa baca Quran pas bulan Ramadan, rezeki. Ada orang pengen ngatamin Quran, baru 1 lembar udah tidur di atas Qurannya. Ada. Ya namanya juga nggak rezeki gitu ya. Allah nggak kasih gitu. Khusyuknya dia, nikmatnya dia baca Quran. Ada. Ada orang yang di saat semua orang itu kemudian lagi tenang-tenangnya ada di rumah, ternyata rezeki dia nggak bisa berpahala dengan kayak kita ngaji Quran, malam qiyamul lail, besok puasa lagi, terus zikir, baca buku. Kita kan kayak umroh tapi nggak ke Ka'bah kan, ini sekarang kondisinya ya. Jadi ibadah terus ya di rumah. Tapi ada orang yang memang rezeki ibadahnya itu tidak dengan itu untuk sekarang. Kenapa? Karena dia dokter misalnya. Karena dia memang harus berangkat, di mana cara dia mendapatkan pahala di corona ini ya dengan berjibaku dengan virus yang ada di sekelilingnya itu. Jadi rezeki itu luas banget. Banget luas. Maka jangan pernah ditakar dengan uang karena itu terlalu sempit. Walaupun secara zahir kelihatannya sama. Misalkan saya bagi hasil misalkan. Kita patungan mas, 50-50 bikin usaha. Ternyata untung 100 juta. Dibagi 50-50 juta. Apakah kalau orang dapat A 50 juta, B 50 juta, maka rezekinya sama? Belum tentu. Allah tetap akan membuat orang itu bisa menikmati 50 jutanya sebatas apa yang sudah ditakar Allah. Keren ya? Ada orang punya 50 juta, di tengah jalan kemalingan, untung cuma separuh, 25 juta. Cuma masalahnya sampai rumah, anak masuk rumah sakit 10 juta, tinggal 15 juta. Tinggal 15 juta, udah senang-senang 15 juta mau dipakai, istri bayar arisan 5 juta. Ya kan ya, tinggal 10 juta. Nah, 10 juta ternyata apa lagi gitu ya, mobil keserempet gitu atau apa gitu, habis bisa aja. Atau barangnya sudah bisa dibeli tapi nggak suka, ada. Jadi rezeki itu macam-macam. Udara segar itu rezeki. Corona, ayo, rezeki nggak? Ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Itu bisa jadi rezeki banget. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang akhirnya bisa melihat apa yang nggak kelihatan. Ternyata ini toh jawaban Allah. Dari kemarin saya doa, kepengen keluarga itu bisa ngumpul di meja makan setiap hari. Ini ternyata jawaban. Dari kemarin nggak pernah bisa, kakak kuliah terus. Adiknya mainan terus. Giliran di meja makan pegang gadget. Sekarang ternyata bisa kumpul banget-banget kayak gitu. Oh ini toh rasanya akhirnya bisa telepon-teleponan sama emak sama abah di rumah dengan nikmat. Yang sebelumnya nelpon biasa aja, sekarang karena kita nggak bisa mudik, ada rasa kan. Saya tuh kalau nelpon ibu bapak itu
ada rasa kayak gini, ya Allah ini masih bisa ketemu langsung nggak ya gitu. Ternyata karena justru rasa khawatir itu, nelponnya jadi nikmat gitu, ngeliatin mukanya tuh jadi gitu, mandangnya itu jadi nggak biasa lagi. Itu rezeki banyak dah pokoknya. Ada kayak saya gitu, makan dikit gendut. Nah, ada Mas yang makan banyak nggak gendut-gendut. Itu rezeki banget tuh, Ustaz. Rezeki. Saya tuh ya Allah, Makan banyak apa? nasi itu ya, baru saya liatin, masa saya gendut? Nggak bener kan? Baru ngeliatin aja udah naik sekilo, Ustaz. Iya makanya, parah. Nah terakhir kita membahas peta rezeki, di mana ternyata untuk Allah, di mana sekali lagi Allah lah penyebab rezeki, bukan kerja. Allah lah sumber daripada rezeki, itu menurunkan rezeki itu lewat jalan-jalan rezeki. Di mana jalan rezeki itu ada yang dari usaha, ada yang dari nggak usaha. Usaha dibagi dua, ada yang halal, ada yang haram. Yang halal ada rezeki halal, yang haram ada rezeki haram. Apa bedanya? Rezeki halal mendatangkan pahala, rezeki yang haram mendatangkan dosa. Wah, berarti nggak usaha pun dapat. Iya, kalau nggak usaha kita tetap akan dapat rezeki. Takaran rezekinya itu dikurangi nggak sama Allah? Enggak. Tapi bukan takaran uang ya. Ingat ya, rezeki kan beda sama uang. Ya. Kalau teman-teman nggak kerja, yakinlah uang itu nggak masuk. Pasti jauh berkurang. Gitu. Tapi nggak untuk rezeki, karena rezeki itu bukan uang. Kalau nggak usaha, rezeki tetap akan turun. Makanya framing rezekinya harus di flip nih. Jangan uang dulu. Gitu. Tapi yang sudah saya jelasin tadi. Tetap akan turun. Tapi nggak ada hisap. Oke, quiz. Pilih jawaban dari 3 berikut ini. Kalau teman-teman mau, ini saya jelaskan ya, dihisap itu artinya diperhitungkan. Jadi kalau kita nyari rezeki halal, itu kita diperhitungkan Allah, kita dikasih pahala. Kalau haram, dikasih dosa. Kalau nggak ngapa-ngapain, misalkan tiba-tiba dapat warisan, tetap dapat rezeki, tapi nggak ada hisapnya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Pilih mana? A. Tidak dihisap. Nggak ada pahala, nggak ada dosa. B. Pahala. C. Dosa. Pilih yang mana? Pahala. Pilih pahala. Dari sini kita bisa tahu bahwa, oh berarti itulah kenapa kita harus kerja. Kenapa kita harus ikhtiar dalam koridor yang halal? Karena kita sedang mencari pahala. Karena pahala itu belum ada takarannya. Jadi ajal udah ada waktunya, rezeki udah ada takarannya, pahala itu belum diatur. Pahala itu tergantung bagaimana kita kemudian berikhtiar atas itu. Maka kalau kalimatnya nggak usaha, nggak rezeki, tambah banyak usaha, tambah banyak rezeki, itu salah. Karena itu harusnya untuk pahala. Nggak beramal, nggak ada pahala. Beramal lebih banyak, pahala lebih banyak. Itu tepat. Jadi yang selama ini ada di mindset kita itu sebetulnya mindset pahala, bukan rezeki. Oke, sekarang saya tanya dengan pilihan yang cuma tinggal 2. Pilihannya sekarang cuma 2. A, tidak dihisap, atau B, dihisap dosa. Pilih mana? Dihisap, jelas. Dengan tidak dihisap, berarti dari sini sebagai seorang muslim kita sadar, daripada kita punya jalan rezeki yang haram, mendingan kita tinggalkan. Toh rezekinya akan tetap sama Allah berikan. Nikmatnya akan tetap sesuai dengan takaran yang Allah sudah janjikan. Nah, dari sanalah jawaban terkait, walaupun rezeki sudah dijamin, kenapa kita harus tetap berikhtiar? Cari pahala. Gitu. Terus, terakhir, kenapa jalan rezeki itu harus dijadikan jalan pahala? Jawabannya adalah karena kita nggak kuat sholat tahajud 7 jam. Kita nggak kuat sedekah setiap hari. Kita nggak kuat misalkan wirid 7 jam. Tapi untuk kerja selama 7 jam setiap hari, itu kita kuat. Maka kan sayang banget kalau hampir 1/3 hari kita itu hilang tanpa ada pahala. Sementara waktu kita sangat mepet. Saking mepetnya waktu digambarkan dalam surat yang sangat pendek. Wal asr. Waktu kita tuh dikit banget. Maka kalau waktu yang hilang untuk cari rezeki yang 1/3 hari itu tidak dijadikan jalan menuju pahala, nah pertanyaannya besok kita pulang kita mau bawa. Sholat cuma 5 menit, dikali 5 cuma 25 menit. Sekarang aja jadi rada lama karena ada tarawehnya.
Tapi di kondisi normal, sholat kita paling cuma 1 jam sehari. Versus 7 jam nyari rezeki yang ternyata haram, dosa semua. Terus kita berharap apa nanti timbangan di yaumil akhir? Karena hidup hanya sekali, sebentar, nggak terulang lagi, maka jangan sampai waktu kita habis itu untuk nyari rezeki. Tapi waktu kita habis untuk cari pahala. Terlebih lagi karena ternyata kelak ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, tidak bergeser kaki kita, sehingga kia akan ditanya 4 perkara. Salah satu perkara yang ditanya adalah bab rezeki. Kamu dapat dari mana dan kamu pakai untuk apa. Jadi bab rezeki ini teman-teman, ini bukan urusan untung atau rugi, tetapi urusannya adalah surga atau neraka. Penutup. Mari kita saksikan pesan Allah terakhir di kajian kita hari ini. Allah mention tuh semua jenis rezeki. Katakanlah jika bapak, kata Allah, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai. Kalau semuanya itu, boleh teman-teman tambahin lagi. Lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan lebih kamu cintai dari berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu ciri-cirinya satu, bebel. Jadi sudah tahu salah, tapi dijalanin terus, itu namanya orang fasik. Jadi orang yang tahu ini dosa, tahu ini salah, tahu rezeki dari Allah, tapi tetap saja menghamba kepada dunia yang dia pegang karena dia takut kalau rezekinya nggak diberikan sama Allah. Atau ya jaga-jagalah, minimal kalau Allah nggak ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, masih ada kantor, masih ada usaha. Jadi ini yang harus kita bisa cermati terkait rezeki. Semoga apa yang singkat ini bisa kita pahami. Kalau bisa kita pahami sih insya Allah ya, bisa kita terapkan. Nah itu yang Iya, ini berat sih Ustaz. Nah itu yang butuh proses 2 tahun, 3 tahun. Dan buat saya pribadi, teman-teman butuh jajal deh. Jajal itu maksudnya apa ya? Dari apa yang saya sampaikan ini, coba dijajal. Setiap ada hukum, itu kan butuh tes. Untuk hukum ini bisa dikatakan valid. Misalkan hukum gravitasi, kan butuh ada tes. Betul nggak nih ada gaya tarik bumi? Betul nggak kecepatannya 9,8 meter per second? Itu kan butuh diuji coba. Ya udah diuji coba aja. Diuji coba aja. Kalau dulu saya uji coba, cuma untungnya dulu saya nguji cobanya waktu awal-awal ngerintis usaha. Jadi bonyoknya nggak banget. Jadi usahanya saya tutup. Gitu. Saya pengen ngelihat kalau usahanya saya tutup, Allah kasih saya rezeki atau enggak. Tapi lihat ya, jangan lihat dari kacamata uang, tapi lihat dari kacamata nikmat yang bisa kita nikmati, itu berkurang atau enggak. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, fadhal silahkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.